Halo semua, perkenalkan kami dari DNA Squad Universitas Negeri Malang yang beranggotakan saya Muhammad Alefika Putra Saya Nurunisa Isolihat. Saya Doni Adrian. akan mempresentasikan hasil riset analisis kami terhadap PT Ita Maranorai. Perusahaan yang berdiri pada 30 November 1988 ini merupakan perusahaan yang bergerak di sektor healthcare dengan mengedepankan pada peralatan dan perlengkapan medis yang berteknologi tinggi. Perusahaan PT Ita Maranorai ini mencatatkan saat perdana pada 15 Oktober 2019. Kami merekomendasikan buy pada emiten yang memiliki kode IRRA ini sebesar Rp2.070 dengan target price sebesar Rp2.870. Berdasarkan hasil analisis ekonomi global dan lokal, meningkatnya penyebaran kasus COVID-19 membuat beberapa sektor mengalami penurunan kinerja. Namun hal tersebut tidak berdampak pada emiten IRRA, di mana pandemi ini memberikan sebuah berkah bagi sektor healthcare, di mana sektor healthcare merupakan prioritas pertama dalam penanggulangan COVID-19. Di sisi ekonomi, terdapat beberapa hal positif yang terjadi, yaitu perkembangan PDB Indonesia yang terjadi pada kuartal 1 2021 menunjukkan pertumbuhan sebesar 1,45%. Selain itu, suku bunga dan tingkat inflasi yang rendah memberikan sentimen positif bagi PT IRA. Akan tetapi, terjadi fluktuasi kurs rupiah ke dolar memberikan sentimen negatif bagi PT IRA, yang dimana pada tahun buku 2020, IRA melaporkan kerugian selisih kurs sebesar 863,9 juta rupiah. Rugi kurs ini menyebabkan beban lain-lain meningkat signifikan. Seperti dijelaskan sebelumnya, sektor healthcare merupakan salah satu sektor yang mendapatkan berkah dari terjadi pandemi COVID-19. Permintaan terhadap kebutuhan kesehatan yang semakin tinggi dan tidak adanya barang pengganti sangatlah menguntungkan bagi emiten IRA. Selain itu, barang yang diproduksi oleh IRA memerlukan teknologi yang tinggi, lisensi khusus, dan juga memerlukan modal yang sangat besar, membuat pesaing baru susah untuk masuk ke dalam pasar persaingan di bidang healthcare. Namun hal tersebut dapat sedikit diredam dengan melihat bahwasanya sektor tersebut memiliki pelanggan yang berasal dari instansi pemerintah dan swasta yang besar. Tapi dilihat dari pertumbuhan penjualan, IRA dibanding dengan para kompetitornya seperti PRDA, PRIM, SAME, emiten IRA menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kompetitornya. Bisa dilihat dari data yang tersedia bahwasanya pertumbuhan penjualan IRA pada tahun 2020 naik sebesar 100% dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan penjualan pada kuartal pertama tahun 2021, di mana penjualan IRA naik pesat sebesar 754,1%. Sementara dilihat dari perbandingan kondisi keuangan dan manajemen efisiensi, untuk tingkat solvabilitas IRA masih kalah dengan emiten PRDA. Tetapi dari data tersebut, IRA tidak memiliki hutang berbunga dan juga memiliki kemampuan memperoleh laba yang baik yang dilihat dari ROA dan ROE. Analisis keuangan Ita Maranorai. Dalam perjalanannya, pertumbuhan aset dari IRA terus mengalami peningkatan yang signifikan, yang mana sejak tahun 2018 hingga tahun buku 2020, IRA telah mencatatkan kenaikan aset sebesar 98% per tahunnya. Yang mana pada tahun buku 2020, dalam menjalankan bisnisnya, IRA menggunakan 54,7% dari total liabilitas, sementara sisanya menggunakan ekuitas. Pada laporan neraca, IRA tidak memiliki hutang berbasis bunga, sehingga kinerja perseroan dirasa cukup baik. Sementara dari rasio debt to equity ratio, IRA berada pada 1,77 kali. Hal ini masih dianggap wajar, di mana perseroan melakukan belanja modal yang cukup signifikan, sehingga total liabilitas perseroan cukup tinggi. Walau begitu, dari sisi kemampuan likuiditas, perseroan masih mampu melunasi hutang dengan aset lancar, yaitu sebesar 1,5 kali. Sedangkan kemampuan untuk melunasi hutang dengan aset cepat, yaitu kurang baik. Pada kuartal 1 2021, perseroan juga melaporkan piutang usaha yang cukup tinggi. Ini disebabkan karena jatuh tempo yang masih panjang. Walau demikian, ini dirasa kurang baik bagi perseroan apabila tingkat piutang yang dimiliki cukup besar. Dari sisi laba rugi, pertumbuhan penjualan perseroan cukup baik, di mana pertumbuhan revenue pada tahun 2020 terhadap tahun 2019 naik signifikan hingga 100%. Kontribusi terbesar perseroan berasal dari produk in vitro yang berkontribusi 73% terhadap penjualan.
hal ini cukup baik di mana kebutuhan akan produk alat tes swab yang cukup tinggi di masa pandemi. Dari sisi profitabilitas, yaitu GPM, OPM, dan NPM yang cukup stabil, proyeksi kami kinerja perseroan di tahun ini dapat mencapai ekspektasi kami dengan target penjualan di tahun ini mencapai 1 triliun atau meningkat 83,2% secara year on year. Dari sisi valuasi, kami menggunakan dua pendekatan, yaitu cash flow valuation dengan menggunakan DCF dan PDN. Sementara satunya lagi menggunakan relative valuation, yaitu menggunakan PE, PBV, EV to EBITDA, dan juga price to earning growth. Dan diperoleh harga rata-rata dari semua valuasi berada pada harga 2.870, yang mana pada tanggal 15 Juli harga saham IRA berada pada 2070 dengan potensial upside sebesar 39%. Maka kami yakin dengan kinerja perseroan di tahun ini dengan memberikan rekomendasi baik saham IRA dengan target harga di 2.870. Kami membagi resiko IRA menjadi 3. Yang pertama ialah resiko likuiditas atau kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang masih cukup baik yang ditandai dengan current rasio di posisi 1,51 kali dan quick rasio 0,72 kali atau bisa dikatakan kurang baik. Pada tahun buku 2020, Persero melakukan belanja modal yang cukup besar sehingga rasio debt to equity meningkat sebesar 218% atau 1,21 kali dari posisi terakhir pada kuartal 1 2021 berada pada 1,77 kali. Walaupun IRA memiliki dana tinggi, namun revenue juga terus meningkat sehingga masih layak untuk dibeli. Yang kedua ialah selisih kurs. Dengan adanya ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19, membuat kurs mata uang masih akan terus berfluktuasi, sehingga hal ini perlu diwaspadai akan adanya depresiasi rupiah terhadap dolar. Resiko ini dapat dimitigasi mengingat IRA tidak memiliki hutang luar negeri yang dapat memperbesar resiko hutang perusahaan. Namun resiko ini juga perlu dipertimbangkan ketika pembelian bahan baku dan apabila perusahaan melakukan pembelian bahan-bahan produksi dari luar negeri yang tentunya akan sangat sensitif terhadap perubahan kurs mata uang. Yang terakhir ialah resiko suku bunga dan juga inflasi. Suku bunga yang masih rendah menjadi sebuah sentimen positif bagi Persero dalam melakukan ekspansi. Tetapi dengan adanya perbaikan ekonomi, kemungkinan untuk suku bunga kembali naik sangatlah terbuka. Pada bulan Juni, tingkat inflasi mulai menurun hingga ke level terendah pada bulan Agustus 2020 akibat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang lebih ketat, yang tentunya akan berdampak pada daya beli masyarakat. Selama pemberlakuan PPKM, inflasi masanya akan rendah, namun kebutuhan terhadap alat kesehatan masih akan tinggi, mengingat pandemi COVID-19 yang masih melanda di Indonesia. Kesimpulan dari kami ialah kami memberikan rekomendasi baik untuk saham IRA dengan target harga sebesar 2.870 dengan potensial upside sebesar 39% dari harga saat ini di 2070. Hal tersebut dilihat dari performa sektor kesehatan yang masih akan baik didukung oleh tingginya permintaan pada kebutuhan kesehatan. Dari lini bisnis yang dijalankan, IRA memperoleh permintaan yang tinggi pada segmen in vitro yang saat ini mendominasi sebesar 73% dari penjualan di tahun 2020. Melihat dari posisi persaingan, Persero memiliki keunggulan kompetitif dari pelanggan yang potensial serta memperoleh kerjasama dari berbagai sektor pemerintah. Walau begitu, kondisi keuangan Persero menjadi perhatian dengan terus meningkatnya liabilitas, tentunya juga harus diimbangi dengan terus meningkatnya revenue serta kemampuan solvabilitas. Rasio piutang yang tinggi juga menjadi perhatian jika dalam masa jatuh tempo terdapat piutang yang macet. Secara keseluruhan, kinerja yang meningkat secara signifikan di kuartal 1 2021 dibandingkan dengan kuartal yang sama di tahun lalu sesuai dengan ekspektasi perseroan. Pencapaian ini didukung oleh kenaikan revenue sebesar 228,2 miliar atau naik sebesar 755% pada kuartal 1 2021 dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu sebesar 26,7 miliar. Segmen alat kesehatan in vitro menjadi penyumbang terbesar pendapatan perseroan. Pada tahun ini, segmen in vitro akan kembali meningkat seiring dengan percepatan program vaksinasi. Selain itu, internal manajemen perusahaan yang baik semakin menambah sentimen positif untuk perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.